Bab 820. Sekte Metode Pemurnian Tubuh. Dalam seketika, pedang berdesingan di dalam halaman keberadaan Erikin, seperti puluhan ribu kunang-kunang berterbangan. Cahaya pedang bagai kelompok bintang yang bersinar dan mengeluarkan kekuatan yang sangat menakjubkan. Jika bukan karena Erikin membuat formasi dari awal untuk menahan, mungkin seluruh sekte Qin akan melihat adegan yang mencengangkan ini. View. Beberapa lama kemudian, Erikin menghela napas, dia melambaikan tangan dan kembali menyimpan pedang-pedang. Dahi dia sedikit berkeringat, tetapi matanya sangat terang. Meskipun jurus kontrol pedang menghabiskan tenaga yang tidak kecil, tetapi kekuatan ini cukup membuat dirinya bertambah sebuah jurus maut lagi. Di pagi hari kedua, Erikin sedang membimbing murid sekte Qin berlatih. Davison Su berjalan kemari dengan cepat. "Guru, Nona Zhu sudah datang." Erikin mengangguk-angguk. Saat tadi malam pulang, Davison Su sudah bilang, beberapa hari lalu Andri Zhu datang ke sekte Qin untuk mencari dirinya, tetapi saat itu dia tidak ada. Sepertinya Andri Zhu ada hal penting ingin mencarinya untuk mendiskusikan. "Nona Zhu, mengapa ada luang datang ke tempatku?" Di dalam ruang tamu, Erikin berjalan masuk dan menyapa Andri Zhu sambil tersenyum. Andri Zhu juga merupakan 10 besar Liga Champions. Dia juga akan mengikuti festival Tianjiao yang mulai beberapa hari lagi. Maka mendengar Andri Zhu beberapa kali mencari dirinya, Erikin merasa sedikit terkejut. "Erikin, kamu benar-benar adalah orang sibuk ya? Aku sudah mencarimu 3 kali. Mengapa aku merasa kamu lebih sibuk daripada kami yang sebagai putra suci dan gadis suci?" Andri Zhu masih memakai kain penutup wajah. Melihat Erikin, dia juga tersenyum. "Jalur roh putus, hanya bisa cari cara untuk memperbaiki, pergi ke sana-sini, tentu saja sibuk," kata Erikin dengan penuh perasaan. "Meridianmu benar-benar tidak bisa diperbaiki. Mengapa aku merasa sekarang kamu sudah pulih?" kata Andri Zhu dengan merasa aneh. "Aku bercanda, kamu datang mencariku ada masalah apa?" Erikin berpikir dan mengubah topik pembicaraan sambil tersenyum. Dia juga tidak tahu Andri Zhu sedang mengetes atau benar-benar menyadari sesuatu. Tetapi meridian pulih, dia bermaksud menjadikan rahasia terbesar. Sebelum festival Tianjiao, pasti tidak boleh ketahuan. "Ada sebuah masalah sulit, aku ingin mengundangmu untuk membantu." Mendengar Erikin langsung masuk ke pembicaraan utama, ekspresi Andri Zhu juga menjadi serius. Dia mengangguk dengan serius. "Ada sebuah wilayah rahasia sekte Guzong. Karena beberapa alasan, aku memerlukan seorang pembantu, maka aku berharap kamu bisa membantu." "Tentu saja tidak masalah." Erikin mengiyakan dengan tanpa ragu dan cepat. Karena Andri Zhu dan keluarga Zhu membantu dirinya beberapa kali, Erikin tidak akan menolak. "Kamu tidak tanya dulu bahaya atau tidak?" Andri Zhu juga tidak menduga Erikin mengiyakan dengan begitu sigap. Dia berkata dengan bengong, "Jika sangat bahaya, kamu pasti akan memberitahuku. Kamu tidak bilang, pasti tidak termasuk sulit." Erikin berkata sambil menggeleng kepala dan tersenyum, "Sebenarnya yang lebih ingin aku tanyakan, sekarang pergi ke wilayah rahasia, apakah tidak akan bentrok dengan festival Tianjiao?" Wilayah rahasia itu agak unik, tingkat bahayanya tidak tinggi, juga bisa ditinggalkan kapan saja, tetapi jika ingin ada pendapatan, ada kesulitan yang pasti. "Waktunya 3 hari cukup. Jangan lupa aku juga akan pergi ke festival itu, tentu saja tidak akan bentrok," kata Andri Zhu sambil tersenyum. Mendengar perkataannya, Erikin juga agak penasaran. Wilayah rahasia seperti ini, dirinya sepertinya masih belum pernah lihat. Adalah sebuah wilayah rahasia metode pemurnian tubuh. Andri Zhu seperti mengerti maksud Erikin. Perkataan dia membuat Erikin tertarik dalam seketika. Di sana ada sebuah tempat berlatih, bisa meningkatkan tubuh pejuang, menjadi lebih kuat, bahkan jika bukan metode pemurnian tubuh juga ada manfaat yang sangat besar. Kali ini,
Aku dan 2 orang lainnya menemukan bersama. Kami berjanji siang hari ini berkumpul kembali, maka jika hari ini kamu masih belum pulang, aku sudah pergi mencari orang lain," kata Andrew sambil tersenyum. "Kelihatannya keberuntunganku lumayan bagus." Erikin juga tersenyum. Setelah menentukan waktu dengan Andrew, pagi hari Erikin melakukan persiapan, lalu datang ke pegunungan Yanjiao, tempat berkumpul yang sudah ditentukan. Melihat Erikin berjalan masuk ke lahan kosong hutan, Andrew mengangguk pelan. Tatapan Erikin melihat ke samping. Dia mendapati masih ada 2 orang berdiri di samping pohon, 1 laki-laki dan 1 perempuan. "Aku perkenalkan padamu, ini adalah gadis suci keluarga Su, Griselda Su, yang ini adalah pembantu yang dia undang," kata Andrew. "Gadis suci keluarga Su." Erikin terkejut. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu orang keluarga Su dunia tersembunyi. Tak terduga pewaris keluarga Su adalah seorang wanita. "Halo Tuan." Gadis suci keluarga Su wajahnya indah, juga termasuk seorang wanita cantik. Dia melihat ke Erikin, tersenyum dan berkata, "Nama kamu siapa ya?" "Hario Cheng." Erikin berpikir sebentar. Dia tidak mengatakan nama asli dirinya. Bagaimanapun nama buruk dirinya di dunia tersembunyi tidak kecil, dia juga tidak ingin membuat masalah untuk Andrew. "Namaku Quantum." Pria itu tubuhnya tinggi dan besar, otot di seluruh tubuhnya kekar, seperti menara besi, gelombang kultivasinya tidak rendah, kira-kira fase kesempurnaan tingkat 6. Quantum melirik sekilas Erikin dan berkata dengan suara berat, "Aura di tubuhmu sangat aneh, mengapa aku tidak bisa merasakan gelombang Reiki-mu?" "Aku tidak ada Reiki," Erikin berkata dengan datar, "aku hanyalah pejuang biasa." "Pejuang? Tidak ada Reiki? Aku tidak percaya." Quantum tertawa dingin. "Shoot." Saat semuanya belum menyadari, Quantum ini mendadak mengeluarkan pisau panjang. Sebuah cahaya pisau lewat dan menyerang ke Erikin. Erikin melihat ke cahaya pisau ini dan sedikit mengerutkan dahi. Dia berdiri di tempat dan tidak bergerak. Duar. Cahaya pisau ini turun di tempat 10 cm di depan kaki Erikin dan membentuk sebuah retakan yang dalam. "Quantum, kamu sedang apa?" Ekspresi Andrew sedikit berubah. Dia juga tidak menduga Quantum ini bisa mendadak menyerang Erikin. Ekspresi Griselda Su bergerak, matanya terlintas sebuah rasa aneh. "Nona Zu, orang yang kamu cari ini, aku merasa sangat asing, dari mana?" Quantum tidak menjawab dan malah bertanya. "Dia bukan orang dunia tersembunyi, berasal dari luar," kata Andrew dengan mengerutkan dahi. "Orang luar, pantas saja." Quantum menunjukkan ekspresi terkejut dan melihat sekilas Erikin dengan meremehkan. "Hehe, Nona Zu, maafkan aku berkata langsung, pembantu yang kamu undang ini terlalu lemah." Quantum berkata dengan mengejek, "Berasal dari luar, juga tidak ada Reiki, bahkan pisauku juga tidak bisa dihindar." "Nona Zu, kamu sudah tinggal lama di luar, penglihatanmu menjadi buruk. Bahkan yang seperti ini juga dibawa kemari." "Bercanda apa kamu? Aku hanya malas menghindar, penglihatanmu ini baru benar-benar buruk," kata Erikin dengan merendahkan. "Konyol, sudah dibongkar masih banyak gaya." Quantum mendengus dingin. "Quantum, cukup. Aku mencari pembantu seperti apa, tidak perlu kamu urus," kata Andrew dengan dingin. "Memang bukan urusanku," Quantum berkata sambil tertawa dingin, "Tetapi aku sih mendengar, kali ini berjelajah, kamu dan Nona Su berjanji membuat tim dan ingin membagi rata keuntungan. Kamu mencari sampah seperti ini, tidak merasa kami rugi? Jika kamu tidak suka dengan kami, bisa berpisah sekarang." Andrew tertawa dingin dan melihat ke Griselda Su, "Apakah ini juga adalah pendapatmu?" Griselda Su tersenyum dalam seketika dan berkata, "Kakak Su bercanda, hal yang sudah dijanjikan, bagaimana bisa berubah pikiran dengan mudah?"
Tetapi bagaimanapun Kak Quantum adalah peringkat 2 Liga Champions periode lalu, kemampuannya hebat, pasti agak angkuh. Aku mewakili Quantum minta maaf pada kalian. Eric Kin menyadari, meskipun Griselda Su mengatakan maaf, tetapi kenyataannya dia tidak melihat dirinya sekalipun. Kelihatannya dia bilang tidak masalah, tetapi di dalam hati juga merendahkan Eric Kin. Dia hanya tidak ingin menyinggung Andre Zhu. Sungguh munafik. Eric Kin tertawa dingin di dalam hati. Dia juga malas memedulikan. Kali ini dirinya datang membantu Andre Zhu, bukan demi orang-orang ini. Pendapat mereka terhadap dirinya, Eric Kin tidak peduli sama sekali. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.